Ketika hati telah hadir kepada Allah, maka dia akan memberi efek kepada batang tubuh. Tenang dia. Kenapa? Karena sudah merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Inilah yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin. Baru tenang tubuhnya, pandangannya, pendengarannya, kalamnya, tingkah laku dan perbuatannya tenang. Kenapa? Hatinya itu sudah hadir bersama Allah. Inilah yang dimaksudkan Nabi itu kun ma'allah. Fa in lam takun ma'allah fakun kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah kamu selalu, hatimu, rohanimu, jiwamu selalu bersama Allah. Nah, kalau belum mampu hati kita, jiwa kita, rohani kita bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah. Carilah kawan, carilah teman, carilah sahabat, carilah guru, carilah mursyid. Yang mana teman, kawan, sahabat, guru, dan mursyid itu hati dan rohaninya sudah bersama Allah. Ambil ilmunya, tahu ilmunya, ikuti dia. Ini yang diajari Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah olehmu orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kepada aku. Itulah para nabi dan para rasul. Itulah para aulia ilah. Para nabi dan para rasul dan para aulia ilah itu, di mana hatinya dan ruhaninya telah bersama Allah. Ketika hati dan ruhaninya sudah bersama Allah, sudah hidup rasa Tuhan dalam dirinya, ambillah ilmunya, raihlah ilmunya, sauklah ilmunya. Fa innahu yusiluka ilallah. Karena mereka mampu menghantarkan, membimbing dan menuntun hati dan rohani kita bagaimana kita bisa bermakrifat, berliku dan bermusyahadah dengan Allah. Tuh. Jadi khusyuk. Jadi tubuh ini tenang, hati juga hadir di situ, merasakan itu. Yang ketiga, khusyuknya dalam ilmu hakikat tauhid. Khusyuknya dalam ilmu hakikat tauhid itu nyata pada ruh. Jadi khusyuknya dalam ilmu hakikat tauhid nyatanya pada ruh, itu maknanya adalah antuk minu bi ru'yatillah. Betul-betul kamu itu tajalli, nyata senyata-nyatanya bi ru'yatillah, itu melihat Allah. Ini yang disebut namanya tajalli rabbahu. Tajalli rabbahu. Menyaksikan Allah. Inilah makna dari surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sehingga betul-betul datang di dalam dirimu itu adalah suatu keyakinan. Jadi menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu mesti terbit di dalam hati itu yakin. Lalu mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan yakin itu nih al-imanu kullu. Yakin itu adalah iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu adalah antuk minu bi ru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu betul-betul menyaksikan Allah yang wujud, yang nyata pada dirimu. Itu mesti dipahami. Makanya untuk memandang Allah itu pada diri, maka kenalilah diri kita itu yang sebenarnya. Mana yang diri Bapak Ibu itu? Ini yang diri Bapak Ibu yang ruhnya. Siapa ruh tadi? Aru ini yang katakan sifat Allah tuh. Sifat Allah. Sifat Allah yang 7. Sifat apa namanya? Sifat ma'ani. Lihat. Sifat ma'ani. Yaitu sama apa lagi? Basar, kalam, apa lagi? Ilmu, kudrat, iradat, hayat.
Jadi menyaksikan Allah wujud nyata pada diri, memandangnya, melihatnya itu pada diri. Diri Bapak Ibu itu yang ruh. Ruh itulah nyatanya sifat Allah yang 7 yang disebut namanya sifat ma'ani. Mana yang dikatakan sifat Allah itu? Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Apa makna sama? Sama itu artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar tuh? Allah. Yang mendengar itu adalah Allah. Basar, artinya? Yang melihat, siapa yang melihat? Allah. Kalam, yang berkata, siapa yang berkata? Allah. Ilmu, yang mengetahui siapa? Allah. Kudrat, yang kuasa siapa? Allah. Iradat, yang berkehendak siapa? Allah. Hayat, yang hidup siapa? Allah. Itu yang sudah nyata pada diri. Makanya kalau diambil maknanya dalam penyampaian kajinya, lihat, sama pada Allah, sami' pada Muhammad. Lihat, sami'. Bisa Bapak Ibu membedakan sama dengan sami'? Sami'. Sama itu artinya yang mendengar. Sami' kenyataan yang mendengar. Siapa kenyataan yang mendengar tuh? Muhammad. Nih. Seulang lagi. Sama artinya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Adalah Allah. Sami' kenyataan yang mendengar. Yang mendengar tadi apa? Yang mendengar Allah. Kenyataan yang mendengar Allah tadi itu Muhammad. Lihat. Sama pada Allah, sami' pada Muhammad, telinga pada insan. Tuh dia. Betul? Sama pada Allah, sami' pada Muhammad, telinga pada insan. Coba ulangi lagi Pak Ardi. Basar pada Allah. Tuh. Basirun pada Muhammad. Matu pada matu pada insan. Bisa pahami Bapak Ibu tuh? Basar pada Allah, basir pada Muhammad, encik matu pada kita. Abdul lagi coba. Kalam lagi, kalam. Mutakalimun pada kenyataan Muhammad. Iya, mutakalimun pada Muhammad gitu maminya. Ujung pada kita. Jelas tuh. Yang mau orangnya tuh? Oke, ini dia orangnya tuh, sempurna tuh. Ya, itu yang katakan namanya ahad itu. Ahad. Ya, ahad tuh. Ahad. Alif, ha, dal. Ini bukan ilmu otak-atik, ini bukan ilmu cocok logi. Alif itu apa? Allah. Ha itu? Dal itu? Adab. Itu dia. Allah tu diriku, Muhammad itu wujud aku, Adam tu rupaku. Maka kesempurnaan nama Allah, Muhammad dan Adam itu disebut namanya dengan insan. Siapa insan tu? Insan itu adalah Allah. Allah tu nama atau tidak tu? Nama. Yang mana yang Allah tu? Diri yang punya nama. Diri yang punya nama. Itu dia tuh. Jadi insan ini nama yang berapa? 100. Nama yang ke-100. Itu dia. Insan tuh nama yang ke-100 tuh. Itu sempurna itu. Makanya ketika kita dah duduk pada maqam musyahadah, memandang dan menyaksikan Allah, ya, ketika itulah sebenarnya diri Bapak Ibu itu betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah berlikok dengan Allah, siapa yang telah bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, maka dirinya hancur. Dirinya itu fana, dirinya itu hapus ya hapus-hapusnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad.
Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya, hancur. Jadi orang yang mengenal Allah itu dirinya pasti mati. Ketika dirinya yang mati, siapa yang hidup tuh? Disitulah letaknya kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan tiada ada. Kesempurnaan tuli, kesempurnaan buta, kesempurnaan bisu, kesempurnaan bodoh, kesempurnaan lemah dan papa, kuasa dan berkehendak. Siapa yang dikatakan kesempurnaan wujud sama basar kala ilmu kuda iradat dan hidup itu? Allah sudah. Itulah menyaksikan Allah Bapak Ibu tuh. Pada mana? Pada diri. Ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada diri, disitulah letaknya Bapak Ibu telah menyaksikan Allah pada tingkat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidr itu batas. Muntaha ini muntah penghabisan. Inilah kesadaran yang penghabisan, kesadaran yang tertinggi. Itu maksudnya. Kesadaran yang tertinggi itu maksudnya sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah lah yang wujud tuh. Allah cuma yang ada secara mutlak. Tidak ada yang lain lagi. Makanya Nabi itu naiknya di makom Sidratul Muntaha waktu ingin menyaksikan Allah. Tapi setelah sampai di Sidratul Muntaha, ini secara syariat, dilihatnya di depan tak nampak Allah, dilihatnya di belakang tak nampak Allah, dilihatnya kanan kiri tak nampak Allah, dilihatnya di atas ke bawah, ke dalam ke luar tak nampak Allah. Ketika itulah baru Nabi menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itu sudah wujud dan nyata pada dirinya itu. Situlah yang dikatakan Sidratul Muntaha itu makom kesadaran yang tertinggi. Itulah makna hapus itu. Maka orang yang telah duduk pada makom Sidratul Muntaha itu makomnya itu pada pasadal jasad itu dah. Itu makna fana tuh. Fana. Fana itu artinya Daniel? Hilang. Kita buat apa lagi? Hapus. Apa lagi? Lenyap. Apa lagi? Lebur. Ini muradif kalimat, sinonim kata. Apa maknanya fana, hapus, lenyap, sirna itu? Maknanya ya sadari sesadar-sadarnya. Pahamilah sepaham-pahamnya bahwa yang wujud dan bersifat itu hanya Allah tuh. Makanya Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu pada makom kesadaran. Sadar sesadar-sadarnya Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Kalau Allah yang wujud, Allah cuma yang ada. Maka Allah itulah segala yang ada ini dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Itulah maknanya bahwa dirimu itu adalah bentuk rupaku yang lain. Wajah alulahu min ibadihi juz'an. Dirimu itu bahagian aku. Itu maknanya. Kalaulah dirimu itu bahagian diriku, maka dirimu itu adalah bentuk lain, rupa lain daripada diriku. Disitulah letaknya Allah itu menjelaskan, karena dia cuma yang wujud. Disitulah dia menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit itu. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa Allah itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Ini segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu adalah bentuk lain daripada dirinya. Kenapa segala sesuatu itu bentuk lain daripada dirinya? Karena dia cuma yang ada. Hanya dia satu-satunya. Namun kesempurnaan untuk memandang nyatanya Allah pada segala sesuatu itu sempurnalah pada insan. Itu dia. Makanya Allah katakan inna rabbaka. Coba sambung ayatnya Pak Ardi. Udah berulang-ulang nih ya. Khalifah pasti dapat tuh. Di mana-mana kaji itu sambungkan inna rabbaka. Sambung mana Rami, ada Rami sini. Inna rabbaka akhata binas.
Sesungguhnya rohmu itu meliputi binas, meliputi sekalian diri manusia. Tadi pada sekalian alam. Allah itu meliputi sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Nah sekarang disempurnakan lagi oleh Allah. Makanya baca alam pada diri. Sesungguhnya rohmu itu sudah meliputi diri sekalian manusia. Itu maknanya apa? Di mana ada kamu, di situ ada aku. Di mana ada aku, disitulah nyatanya Allah itu. Karena kita inilah yang ainullah itu yang sebenarnya. Itu yang tak berjarak itu. Itu yang dikatakan Muhammad, bahasa hakikatnya. Muhammad itu adalah zahir aku. Muhammad itu zahirnya Allah. Kalaulah Muhammad itu zahirnya Allah, wujudnya Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Ini dia hakikat cara memahaminya. Kalau di marifat, Allah itulah yang Muhammad itu. Siapa nama Allah tuh? Nama Allah itu Muhammad. Siapa rahasia Muhammad? Allah itulah rahasia Muhammad. Yang Muhammad dengan Allah itu Esa dia tuh. Ya, tunggal yang tiada berbilang itu Ya, Esa yang tiada bercerai dia tuh. Itu memahaminya. Jadi berbeda dalam bentuk rupa, berbeda dalam bentuk zahir, tapi satu dalam bentuk hakikat batinnya. Nah, contoh, ini untuk menghantarkan paham. Ya, untuk sampai sini ini udah di ujung kaji kita ngaji nih. Kapas. Ya. Kapas itu bukanlah benang. Ya Bapak Ibu? Benang itu bukanlah kain. Kain itu bukanlah baju. Baju itu bukanlah celana. Akan tetapi, lihat-lihat. Akan tetapi, celana, baju, kain, dan benang itu adalah hakikatnya kapas. Jadi dalam bahasanya hakikat, bahwa celana, baju, kain, dan benang itu bentuk lain daripada rupa diriku. Bisa ngerti Bapak satu-satu? Kapas nih, Ustaz, kapas tuh jadi benang. Ini jadi kalimatnya lagi. Benang jadi kain, kain jadi baju, kain jadi celana, atau kain jadi sarung boleh, ya kan? Itu maknanya, kalaulah kapas sudah jadi benang, jadi kain, jadi baju, jadi celana, sesungguhnya baju, celana, kain, dan benang itu adalah bentuk lain daripada diriku. Bentuk lain daripada rupaku. Kalaulah itu bentuk lain daripada rupaku dan diriku, maka sesungguhnya baju, celana, kain, dan benang itulah diri aku. Ketika kamu memandang benang, maka nampak itu kapas. Ketika kamu memandang kain, yang nampak itu kapas. Ketika kamu memandang baju, yang nampak itu kapas. Ketika kamu memandang celana, yang nampak itu kapas. Ketika kamu memandang jilbab dan sarung, yang nampak itu kapas. Kata kuncinya, siapa yang tidak mampu memandang kapas pada benang, pada kain, pada baju, pada celana, pada sarung, itulah yang dikatakan butuh sange itu dah. Itu butuh sange itu Disitulah maknanya Allah itu batin, namun dia sudah nyata pada segala yang zahir. Dia batin, namun dia telah nyata pada segala yang wujud. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk yang berbagai-bagai. Jadi kenalilah tajalli dan tahwil Allah itu Bapak Ibu. Ya, jadi berbeda dalam bentuk dan rupa, namun satu dia dalam hakikat. Itu maknanya tuh. Ya. Allah yang berbuat, Muhammad yang apa? Allah yang berbuat, Muhammad yang merasui, Muhammad yang kena hukum. Tuhan, ngerti bahasa itu tuh. Allah yang berbuat, tapi Muhammad yang mengalami, yang merasui, yang kena hukum. Tuh. Pandang dibalik siapa Muhammad itu yang sebenarnya?
Muhammad itu aku yang menjalani hidupku sendiri, kata Tuhan. Inilah cerita aku. Jadi jangan dipanik-panikkan hidup Bapak Ibu, walaupun hidup itu panik ya. Jangan ditua-tuakan badan tu walaupun awak katu jonya tu. Jadi nikmati aja hidup tu. Kalau sampai aja kau matilah itu. Itu tuh udah menyaksikan Allah tuh. Pada maqam ma'rifat, khusuk. Lihat lagi ini puncak nih. Khusuk di dalam maqam ma'rifat itu betul-betul sudah fanabilah dan bakobilah. Itu. Khusuk ini sudah fanabilah dan bakobilah. Kenapa? Sudah terbuka sir tadi. Sir itu adalah rahasia Allah. Siapa yang terbuka rahasia Allah ketika itu fanalah wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Itulah yang makna khusuk itu udah bako, udah fana. Bahkan kata-kata fana dan kata-kata bako itu pun tidak ada ucapan di situ lagi Bapak Ibu. Ya, tidak bisa lagi diucapkan di situ lagi. Kalau tidak bisa diucapkan, maka pada maqam makrifat ini, solatnya itu tidak ada lagi mengingat-ingat. Solatnya itu tidak lagi menyaksikan. Ya, kenapa? Tidak ada lagi namanya mengingat dan menyaksikan. Karena yang diingat dan disaksikan sudah wujud, sudah nyata pada diri. Ketika sudah wujud dan sudah nyata pada diri, maka ketika itu duduk makrifat ini hanya menikmati. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal fikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca dan apa yang didengar dan apa yang diperbuat. Tubuhnya, hati sudah hadir menyaksikan Allah sempurna pada di rasa dan perasaan. Sudah menikmati itu. Aja nih dibayang-bayangkan jo Tuhan itu di langit itu Allah, tigo ya yun itu. Allahu Akbar. Itu dia pada diri. Itu nikmati itu. Ketika itu siapa yang sholat di situ Bapak Ibu? Siapa yang rukuk tuh? Siapa yang sujud? Siapa yang duduk? Itu dia. Maka untuk memandang nyatanya Allah pada diri, pada saat berdiri, ruku, i'tidal dan sujud, disitulah sempurnanya kita memandang waktu berdiri. Lihat Allah ya. Habis berdiri apa? Ruku. Berdiri, ruku, sujud, apa lagi? Duduk, kita lihat. Ini ya terhimpun maknanya di dalam kulima Allah. Lihat nih. Lihat. Huruf alif itulah hakikat berdiri di dalam solat itu. Huruf alif itu hakikat berdiri di dalam solat. Kalaulah huruf alif itu hakikat berdiri dalam solat, maka alif itulah yang dikatakan nyatanya sifat jalalullah. Lihat jalal. Itu berdiri itu. Jadi berdiri itu nyata pada huruf alif itu. Kemudian ruku nyata pada huruf lam, itulah hakikat sifat jamalullah. Si Jamal itu yang ruku tuh. Sujud itulah hakikat huruf lam akhir, adalah hakikat sifat qaharullah. Si qahar itu yang sujud. Kemudian duduk itulah terlihat pada hakikat huruf H. Huruf H itu adalah nyatanya sifat kamalullah. Berarti yang berdiri siapa? Jalal. Siapa Jalal? Allah. Yang ruku? Jamal. Siapa Jamal? Allah. Yang sujud? Siapa Qahar? Yang duduk? Kamal. Siapa yang kamal? Allah itu. Makanya berdiri, ruku, sujud, duduk itu yang Allah.
Begitulah Bapak Ibu menuliskan kalimah Allah tidak pakai pena, tidak pakai tulisan, tidak pakai kertas, nampak prakteknya tuh. Itu yang berdiri si Jalal, yang rukuknya si Jamal, yang sujudnya si Kohar, yang duduknya si Kamal. Itulah Allah tadi. Itu sempurnanya itu Itulah maknanya. Wa an ya'buduni haza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang hak. Jalan yang hak, jalan yang benar itu adalah jalan yang sudah mengenal akan Allah. Karena Allah itulah hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Allah itulah hakikat ibadah. Allah itulah tujuan akhir. Kalau Allah itu hakikat ibadah, tujuan akhir segala-galanya, maka dialah yang terlihat, dialah yang nampak, dialah yang betul-betul nyata, si nyata-nyatanya itu. Itulah maknanya Allah mengatakan, Kif ya Muhammad, ana. Nah, itu. Kif ya Muhammad, ana robbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad. Yang mengaku yang berdiri itu, yang mengaku yang rukuk, sujud dan duduk itu, yang mengaku yang berkata itu, ana robbaka usolli, akulah Rabbmu yang sholat. Nah, sekarang kita perdalam, kita cari orangnya. Mana yang Muhammad itu pada diri Khalifah? Ini kan ada nih ya. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Jangan berhentilah engkau Muhammad. Stop, jangan kamu mengaku-ngaku kamu yang berdiri, yang ruku, i'tidal, sujud dalam sholat. Ana rabbaka usolli. Pada diri Bapak Ibu yang mana yang Muhammad tuh? Tuh yang tubuh ini yang Muhammad nih Ana rabbaka usolli, akulah Rabbmu yang sholat. Mana yang Rabb itu dalam diri kita tuh? Tuh dia maksudnya tuh. Tuh dia. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Maka ruh itu jadi imam bagi batang tubuh ini makmum bagi ruh. Sekarang ruh itu ya batin yang disebut tubuh itu zahir yang disebut Muhammad ini adalah makmum. Muhammad ini makmum bagi bagi Allah. Allah itu imam bagi Muhammad. Itulah solatnya itu mesti paham hakikat imam dan makmum. Walaupun Bapak Ibu tidak sempat solatnya ke masjid, kita terlambat, hari hujan, sakit, sendiri sih solat di rumah. Hakikat Bapak Ibu solat di rumah sendiri, hakikatnya berjamaah. Kalau berjamaah tentu ada imamnya, ada makmumnya. Mana yang menjadi imam dan yang mana yang menjadi makmum pada diri Bapak Ibu? Itu dia. Makmum itu adalah tubuh, imam itu adalah ruh. Tubuh yang mengikuti ruh tadi itu yang sebenar-benarnya. Itu yang rahasianya tuh. Itu maknanya kif ya Muhammad itu. Ya. Sekarang kita patrikan dia. Dipatrikan ini berpisah nih duduknya di hakikat. Di ma'rifat, satukanlah dia di situ bahwa Muhammad itu adalah wujud. Muhammad itu adalah wujud Allah. Sedangkan Allah itu adalah dirinya Muhammad. Dirinya Muhammad. Satu juga orangnya itu. Itu dia maksudnya. Disimpulkan dia Allah itu diriku, Muhammad itu wujud aku. Yang bilang aku itu siapa tuh? Lihat ini lagi. Ini dah ujung nih aku. Aku. Aku tuh ya. Siapa yang bilang aku nih? Allah tuh diriku, tuh Tuhan. Allah tuh nama daripada tuh. Yang Tuhan tuh siapa? Aku. Yang sebenar aku yang mana? Yang kosong nih. Yang kosong nih aku tuh. Jadi yang kosong tuh Tuhan tuh beraku-aku dengan dirinya. Tuhan beraku-aku dengan dirinya. Tapi nama Tuhan yang beraku-aku tadi itu Allah. Makanya Allah diriku. Ku. Yang kosong nih. Muhammad wujud diriku. Yang kosong nih. Adam
Rupaku yang kosong nih. Insan, rahasiaku. Itu dia tuh. Nah, kalau Bapak Ibu tolak itu, mati pada saat menolak dan mengingkarnya, matinya kafir itu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafir. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad, bimbang dan ragu, tak yakin dia bahwa Allah itu yang wujud, tak yakin dia Allah itu yang nyata pada alam sempurna pada dirinya, ditolaknya itu, tak yakin dia. Fayamut, mati dalam keraguan itu, matinya kafir. Ulaika habitat a'maluhum, maka hancur binasalah seluruh amalnya itu. Itulah takicu di nantarang tuh Bapak Ibu. Jadi itulah makna kusuk Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menyimpulkan itu? Enggak rabak, mereka nyampein itu mah. Pahami aja lagi itu. Nikmati di situ. Itu memahaminya. Jadi keempat ilmu ini mesti ada pada diri Bapak Ibu di dalam sholat. Ya, karena tidak ada di Bapak Ibu lagi, kita turunkan secara syariat. Siapa yang bersyariat, itu Allah doa. Kalau Allah yang bersyariat, nampak fi'il Allah itu pada tubuh. Lihat ini. Siapa yang berterikat, maka nampak asma Allah itu pada siapa yang berhakikat, maka nampaklah sifat Allah itu pada siapa yang bermarifat, maka nampaklah rahasia Allah itu pada sir. Lihat, dan sir, roh, hati itu tubuh tempat memandang fiil Allah, hati memandang asma Allah, roh, sir. Karena tubuh, hati, roh dan sir ini tempat memandang fi'il, asma, sifat dan zat Allah, maka disebutlah namanya wujudullah. Ini kesimpulan kajinya. Atau ainullah, atau hakikatullah. Lihat. Itu dia, sempurna Bapak Ibu. Ketika itu kala lisanahu, keluh lidah Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan. Jangan disebut-sebut juga lagi itu. Ya, jangan disebut juga. Kalau sudah paham, kalau sudah jelas, disebut juga, dijelaskan juga, makin tak jelas paham tadi lagi. Lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Dikatakan papan tulis kok ditunjuknya, telpleknya. Dikatakan kemeja disabui dan ditunjuk. Itu Jadi jangan ditunjuk-tunjuk, jangan disebut-sebut saja. Cukup apa? Diam dalam paham dalam keningan, hening dalam sadar dalam patuhan. Tuh dia tuh. Jangan ngoci-ngoci jule. Jangan ngoci-ngoci sama Tuhan lah itu. Kalau ada paham, tinggal buktikan lagi Bapak Ibu, bentuk amalia lagi. Kalau kamu sudah kenal aku, buktikanlah bahwa kamu sudah kenal aku. Kalau kamu udah duduk pada maqam ma'rifat, buktikan bahwa kamu udah duduk maqam ma'rifat. Jangan tak balik pula, lo mengenal Allah, perintah Allah ditinggalkannya, larangan Allah dikakuknya. Ada gitu Bapak Ibu, Allah jadi Tuhan mah. Yang diperintahkan Allah tak mau dia ngerjakannya. Yang dilarang Allah, berjudi, berzina, dilakukannya. Itu yang disebut namanya hakikat fir'un tuh mah. Itu. Jangan salah kaji. Orang yang sudah mengenal Allah hidupnya rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Ya, buktikanlah ikhlas itu. Mana yang katakan ikhlas tuh? Ikhlas itu artinya murni. Mana yang makna murni? Tidak bercampur. Sinonim kata aja lihat tuh. Lihat terakhir. Terakhir. Jangan ngantuk Pak Ibu. Kalau ngantuk kita talkinkan sama-sama. Ikhlas itu murni. Maksudnya ikhlas murni itu, ya, tidak ada yang terpandang lagi melainkan hanya Allah semata-mata. Karena tidak ada yang terpandang lagi melainkan hanya Allah semata-mata, maka ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa itu ikhlas?"
Nabi itu tak langsung menjawab. Tidak semacam bapak ibu mandai-mandai. Nabi itu selalu dia bertanya kepada Allah. Makanya wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi itu berkata dan menjawab sebuah pertanyaan, melainkan dia berkata menjawab sebuah pertanyaan itu sesuai dengan wahyu yang Nah, jadi Nabi menunggu wahyu. Makanya bertanyalah kepada Jibril. Jibril pun tidak bisa memberi jawaban itu tentang ikhlas itu. Lalu Jibril pun bertanya kepada Allah. Setelah dapat jawabannya dari Allah, dihantarkanlah kepada Jibril. Jibril dihantarkan kepada Muhammad. Muhammad baru menyampaikan kepada umatnya yang bertanya tadi. Barulah Nabi mengatakan ikhlas itu adalah sirun min asrori. Ikhlas itu al-ikhlas sirun min asrori. Ikhlas itu adalah rahasia dari rahasia-rahasiaku. Makanya ikhlas itu rahasia aku. Akulah yang ikhlas itu. Makanya dikatakan surat ikhlas. Surat ikhlas itu ada enggak bacanya ikhlas ibu-ibu? Coba baca ibu-ibu. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul. Ada lafaz ikhlas di situ? Tidak ada. Itulah maknanya ikhlas itu, memurnikan Allah, mengesakan Allah. Memurnikan dan mengesakan Allah itu maksudnya tidak ada terpandang yang lain melainkan hanya Dia semata-mata. Itu yang ikhlas itu. Ikhlas itu rahasia aku yang ikhlas itu. Allah itu yang sebenarnya. Artinya makna murni itu tak ada yang lain di situ, hanya Allah di situ. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan ya. Ada panik aku nih ya, mudah-mudahan dengan waktu yang terbatas ini Allah berikan Bapak Ibu kemudahan, kepahaman dalam memahami bagaimana kita menghantarkan sholat yang khusyuk itu secara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Sehingga kita betul-betul sholat itu sudah menikmati bersama Allah itu. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.